warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 11 Kota Salatiga. Di sini kami akan mempresentasikan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Hesti Widi Arni dari SD Muhammadiyah Plus 1 Kota Salatiga. Saya Wahyu Dinar Febriani dari SDN Tingkir Tengah 2 Kota Salatiga. Saya Savitri Dewi dari SMP Muhammadiyah Salatiga. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Dinar. Waalaikumsalam Bu Hesti. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, sebelumnya perkenankan saya berperan sebagai pengamat, observer yang akan mengamati coaching Anda hari ini. Sebelum nanti Ibu memulai coaching, saya akan menyampaikan rubrik penilaian dalam observasi saya. Nanti dalam rubrik penilaian saya diharapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi, dan sudah memiliki kompetensi sebagai coach, memiliki presence, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Tentunya dengan teknik rasa, saya berharap nanti dalam penerapan coaching, Ibu jangan lupa menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Mungkin itu rubrik penilaiannya akan saya jadikan acuan observasi saya hari ini. Bagaimana, bisa dipahami Bu Dinar? Bisa dipahami. Baik, sebelum kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Boleh ya? Boleh. Yang pertama yaitu kompetensi mana yang akan dikembangkan dalam coaching nanti? Menurut saya kompetensi mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan berbobot tentunya Bu. Baik, dari dua kompetensi ini ya Bu ya, mana yang spesifik akan dikembangkan dalam proses coaching nanti? Mungkin saat coaching nanti saya akan menjadi coach yang mendengarkan aktif supaya nanti bisa menggali potensi dari coach saya nanti, sehingga nanti coach bisa menemukan ide-ide yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang dia hadapi, seperti itu. Baik, mendengarkan aktif itu memang kunci ya Bu Dinar untuk menggali potensi yang ada pada diri coach. Baik, pertanyaan yang terakhir nih Bu Dinar, indikator keberhasilan mana yang ingin dicapai dalam proses coaching hari ini? Indikator keberhasilan yang saya capai, yang saya tuju, itu alur tirta bisa saya terapkan secara runtut, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach saya sendiri, terus sehingga beliau nantinya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Seperti itu juga Bu. Baik, semoga nanti semua indikator yang Bu Dinar sampaikan tadi, dari alur tirta, kemudian ide-ide solusi dari coach bisa tergali dengan maksimal. Semoga bisa tercapai ya dalam proses coaching hari ini. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya ingin tanyakan ya Bu ya. Dan saya
sampaikan pada Bu Ninar. Setelah ini silahkan melakukan proses coaching. Baik. Saya berharap proses coaching hari ini bisa berjalan dengan baik. Amin. Dan nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai Amin. tujuan dan indikator keberhasilan yang ingin dicapai oleh Bu Dinar. Iya. Baik, silahkan siap-siap dan memulai proses coachingnya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Safitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dinar. Selamat pagi. Nggih. Terima kasih sudah memenuhi panggilan saya pagi hari ini ya Nggih. Bu. Bagaimana kabarnya Bu Safitri? Alhamdulillah baik Bu, saya deg-degan Ibu. Saya kok terus dipanggil sini tuh kenapa ya Bu ya? Tidak apa-apa Bu Safitri. Nggih. Ini saya mau melakukan coaching. Oh, nggih. Ibu Safitri, sebelumnya saya mohon maaf karena telah mengganggu waktu Ibu Safitri. Saya ini mengamati akhir-akhir ini Ibu Safitri itu terlihat tidak tenang, galau gitu. Maaf kalau saya salah ya. Kira-kira ada apa Bu Safitri? Bu Dinar tahu juga ya. Terima kasih ya Bu ya, sebenarnya karena perhatiannya Bu Dinar. Jadi saya galau pun Bu Dinar jadi tahu seperti itu ya Bu ya. Saya tuh saat ini memang lagi bingung gitu ya Bu ya. Bingung karena saat ini kan saya diamanai menjadi wali kelas di kelas 8. Nah, ini kok ada satu siswa saya itu yang apa ya Bu, hampir setiap pekan itu mesti nggak berangkat sekolah. Paling berangkat sekolah hanya sehari atau 2 hari gitu kan. Nah, terus saya sudah menghubungi orang tuanya sudah saya WA cuma dibaca nggak dibales, saya telepon berdering tapi nggak diangkat gitu kan. Terus saya juga sudah menghubungi anaknya juga, anaknya saya WA juga nggak dibales, cuma dibaca aja, saya telepon juga nggak diangkat gitu loh Bu. Nah itu yang membuat saya jadi bingungnya itu seperti itu Bu. Jadi galau juga. Nggih. Baik Bu Safitri, saya bisa memahaminya. Bu Safitri itu merasa bingung karena ada salah satu siswa yang sering tidak masuk sekolah tanpa keterangan dan komunikasi. Orang tua serta anak tersebut tidak ada tindak lanjutnya ya? Nggih Bu, nggak ada, belum ada tindak lanjutnya sih gitu. Karena setelah ini saya ada rapat dari percakapan ini, apa yang ingin Ibu Safitri dapatkan di akhir percakapan singkat ini? Nggih. Kalau saya sih berharap nanti setelah ngobrol dengan Bu Dinar ya saya bisa mungkin bisa Bu Dinar bisa memberi masukan kepada saya atau kira-kira apa yang saya harus lakukan. Mungkin saya mohon pengarahan ya Bu ya dari Bu Dinar seperti itu. Oke, baik. Bu Safitri berharap bahwa anak ini itu bisa terus sekolah hingga pendidikannya tuntas gitu ya Bu ya. Dan Bu Safitri itu bisa tenang juga ya Bu ya kalau baik. Bagi Bu Safitri sendiri dengan kondisi anak tersebut, apa yang bisa Bu Safitri lakukan atau apa yang biar dia tuh tahu apa yang dialaminya dia Bu Safitri? Kalau saya sih mungkin sudah ini ya Bu ya, saya mencoba untuk bertanya kepada teman-temannya di kelas gitu, apakah ada masalah dengan temannya di kelas gitu kan. Saya juga khawatir mungkin kalau dia apakah dibully dengan temannya di kelas gitu. Kemudian saya juga mencoba menanyakan kepada guru mata pelajaran karena atau mungkin dia ada masalah dengan guru mata pelajaran, tidak mengerjakan tugas sehingga tidak mau berangkat sekolah gitu loh Bu, seperti itu. Dengan kemungkinan tersebut, apa yang membuat Bu Safitri jadi bingung? Ya itu Bu, sudah saya lakukan saya bertanya kepada temannya kok nggak ada jawaban yang saya harapkan. Saya bertanya kepada guru mata pelajaran kok belum menemukan gitu loh Bu, ini kenapa anak ini kok sering nggak masuk sekolah seperti itu. Jadi menurut Bu Safitri itu apa yang bisa Bu Safitri lakukan dengan kondisi anak tersebut? Iya itu. Okay. Jadi menurut saya ini langkah yang bagus Bu untuk mengetahui tadi dengan mata pelajaran itu. Bagaimana dengan home visit Bu? Home visit. Oh iya ya Bu ya. Home visit tuh mungkin bisa ya. Saya kan saya juga belum kepikiran sih Bu itu untuk melakukan home visit ya Bu ya. Gitu nggih. Cuman mungkin bisa dicoba dulu terus. Jadi kadang sama-sama Bu Safitri mungkin home visit nanti kan akan membantu mengurai kebingungan dari Bu Safitri tersebut. Nah, untuk melaksanakan home visit ini apa ya kira Bu Safitri lakukan langkah ke depannya itu? Ya mungkin kalau home visit
home visit kan saya harus berkunjung ke rumah anak tersebut ya Bu. Yang pasti saya nanti mohon izin kepada Bu Dinar untuk saya akan melaksanakan home visit ke rumah anak ini. Kemudian saya akan berkoordinasi dengan pakar kurikulum mungkin ya Bu ya, karena berkaitan dengan jam mengajar saya. Jadi pada waktu saya akan melakukan home visitnya pagi Bu, karena kalau sore setelah pulang sekolah kan kita pulangnya sudah sore, nanti khawatirnya sudah kesorean gitu. Jadi pagi saya akan matur kepada wakar kurikulum kalau misalnya ada jadwal saya mengajar, mungkin saya minta izin untuk tukar jadwal seperti jadi itu. Nanti Bu Safitri akan meminta bantuan pada wakar kurikulum untuk ini. Baik Bu Safitri, sayang sekali waktunya kita itu sudah terbatas ya. Pada pembicaraan hari ini apa yang Ibu dapatkan dari percakapan coaching ini? Dari ini saya jadi menemukan ini ya Bu ya, apa yang Bu Dinar sampaikan, sarankan itu, ternyata saya mungkin home visit yang harus saya lakukan. Semoga nanti bisa mengurai kebingungan saya dan bisa membantu anak saya untuk dia bisa kembali ke sekolah lagi ke komunitasnya karena biar pendidikan dasarnya itu bisa tertuntaskan Bu, seperti itu. Kapan rencananya Bu Safitri melakukan itu? Kalau bisa sih mungkin besok ya Bu ya, besok biar kita segera saja. Kalau ditunda lagi nanti dia keenaan juga sih nggak masuk sekolah gitu. Jadi biar segera tertuntaskan permasalahannya. Gitu. Baik Bu Safitri, terima kasih telah memenuhi panggilan saya. Sudah bersedia melakukan komunikasi dengan saya dan nanti sudah tidak galau lagi terima kasih Bu Dinar juga. Saya diperhatikan setelah home visit kita ketemu lagi gitu ya Bu ya. Semoga Bu Safitri bisa melaksanakan rencananya dengan baik dan siswanya itu bisa terbantu dan berangkat kembali ke sekolah seperti itu. Terima kasih Bu Dinar. Sama-sama. Saya mohon izin mau melaksanakan tugas lagi di kelas. Saya juga mau rapat. Matur nuwun Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Dinar, bagaimana tadi proses coachingnya? Berjalan dengan baik Bu. Baik, tadi saya sudah mengamati proses coaching dari Bu Dinar dan percakapan dengan coachi terkait dengan proses coachingnya juga. Ada beberapa catatan yang saya akan sampaikan. Namun sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa hal dulu. Boleh ya Bu Dinar? Boleh. Baik, yang pertama, menurut Bu Dinar tadi, apa yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching dan juga apa yang menjadi indikator keberhasilan di proses coaching Ibu tadi? Saya tadi sudah menerapkan prinsip dari coaching itu tadi, kemitraan, terus kemudian berproses kreatif dan memaksimalkan potensi dari coaching. Kemudian kompetensi inti yang saya terapkan itu adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, jadi yang Ibu sampaikan tadi sudah sesuai dengan catatan yang saya tulis. Seperti prinsip kemitraan itu terbukti sudah dilakukan ketika Ibu mengobrol itu merasa setara, tidak ada perbedaan yang menonjol ya, sehingga percakapan itu berjalan dengan nyaman ya. Lalu proses kreatif di mana Ibu berusaha menggali kreativitas coach untuk mengeluarkan ide-ide sehingga bisa mengutarakan solusi-solusi yang dihadapi. Dan Ibu sudah mengajukan pertanyaan berbobot untuk memaksimalkan potensi coach. Kemudian kompetensi inti yang sudah diterapkan tadi yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari catatan saya juga sudah terlaksana dengan baik dan Ibu sudah menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab dengan baik. Dan baik, pertanyaan yang terakhir ini Bu Dinar, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Menurut saya tadi ya, dari coaching tadi yang ingin saya kembangkan itu mungkin kehadiran penuh di mana coach tadi merasa sedikit kan tadi kayak ada banyak unek-uneknya itu, kemudian jadi kayak gugup, kurang tegang gitu. Seharusnya tadi saya itu menerapkan teknik stop ya. Jadi saya itu meminta si coach tadi itu
biar dia merasa nyaman dalam mengutarakan ide-ide dan permasalahannya itu jadi nyaman, seharusnya seperti itu. Iya, berarti menerapkan teknik stop Iya. PSE gitu ya Bu Iya. ya, bisa lebih baik, Iya. tidak ada jenuh gitu ya. Jenuh, Jadi iya. unek-uneknya bisa tersampaikan dengan baik. Betul. Baik. Ya, mungkin itu, semoga kompetensi yang ingin Bu Dinar kembangkan lagi ini bisa kedepannya bisa dilakukan oleh Bu Dinar dan bisa menerapkan proses coaching dengan yang lebih baik lagi. Dan saya berdoa semoga Bu Dinar nanti dalam melakukan pelayanan coaching terhadap siapapun saja nanti bisa lebih baik kedepannya. Utamanya sesuai dengan alur tirta dan rasa gitu ya Bu ya. Dan semoga hal ini berdampak yang lebih baik untuk Ibu kedepannya. Baik, terima kasih Bu Dinar. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hesti. Sama-sama Bu Dinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Safitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dinar. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, semoga juga Alhamdulillah. demikian dengan Bu Dinar ya. Alhamdulillah saya Ya. baik. Alhamdulillah. Oh ya, sebelumnya perkenalkan saya berperan sebagai pengamat yang nanti akan mengamati coaching hari ini. Namun sebelum itu memulai coaching ini, saya akan menyampaikan beberapa rubrik penilaian dalam observasi nanti ya. Iya. Dalam rubrik penilaian saya berharap nanti dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip coach, kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi, dan sudah memiliki kompetensi sebagai coach tentunya, yaitu memiliki present kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Tentunya dengan teknik rasa nggih. Saya berharap nanti dalam penerapan coaching Ibu juga jangan lupa menerapkan alur tirta yang dimana satu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Bu. Ya. Itu rubrik yang akan saya jadikan acuan observasi hari ini. Bagaimana, bisa dipahami Bu? Insya Allah bisa Bu. Oke. Baik, sebelum kita mulai itu coaching, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Boleh? Monggo. Yang pertama, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan dalam coaching nanti? Oke. Kalau rencana saya sih nanti pada waktu coaching itu kompetensi yang akan saya kembangkan dengan coach itu adalah mendengarkan aktif dengan ini Bu, membuat pertanyaan yang berbobot seperti itu. Dari kompetensi tadi itu mana yang lebih spesifik akan dikembangkan dalam proses coaching nanti Bu? Mungkin lebih ke ini ya Bu ya, kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan itu adalah mendengarkan aktif supaya nanti bisa menggali potensi, kemudian nanti coaching itu saya dengan coaching itu saya bisa menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan yang coaching alami seperti itu. Baik. Tadi mendengarkan aktif nggih? Iya. Memang itu kunci yang sangat bisa digali dalam menggali potensi ya Bu ya dari coaching. Oke, pertanyaan yang terakhir yaitu indikator keberhasilan yang ingin dicapai dari proses coaching hari ini Bu. Kalau saya berharap nanti indikator keberhasilan yang ingin saya tuju adalah menerapkan alur tirta secara runtut ya Bu ya. Jadi agar kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar coach itu nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia alami seperti itu. Baik. Semoga dari indikator yang Ibu sampaikan tadi dari tirta nggih, alur tirta, kemudian ide-ide solusi dari coach itu bisa tergali dengan maksimal. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapannya nanti. Tentunya hanya ini yang bisa saya tanyakan. Setelah ini silahkan melakukan proses coaching. Saya berharap proses percakapan nanti bisa berjalan dengan baik, tanpa halangan. Dan indikatornya bisa tercapai, apa yang sudah ditentukan tadi sudah tercapai. Seperti itu. Matur
Matur nuwun Bu Dinar. Silahkan siap-siap dan memulai proses coachingnya ya Bu Safitri. Nggih. Bu Dinar, terima kasih. Selamat siang Bu Hesti. Selamat siang, Ya, Safitri. kita ketemu lagi di sini ya. Gimana kabarnya Bu Hesti? Alhamdulillah baik, Bu. Oh, lah kemarin Bu Hesti kok pengen ketemu dengan saya tuh kenapa Ibu? Saya malah deg-degan loh, Bu. Moga Bu Hesti mungkin ada yang mau disampaikan itu apa ya Bu ya? Iya Bu, iya ini Bu, saya tuh agak pusing gitu loh Bu. Tapi ini rahasia ya Bu ya, antar kita berdua gitu. Bu Hesti. Iya, gini Bu, akhir-akhir ini tuh saya tuh merasa gimana ya Bu, tidak maksimal gitu dalam melakukan pembelajaran ya Bu ya. Karena saya itu harus membagi waktu mengajar, terus melatih anak-anak, lombanya itu juga banyak banget, ada 28 siswa yang saya harus latih, terus saya juga harus ada tugas tambahan lain seperti literasi dan lain-lain gitu Bu. Kan padahal tugas utama saya itu kan sebagai guru ya Bu ya, harusnya harus selalu ada di kelas gitu, menemani anak-anak, sehingga tuh saya ngerasa pelayanan saya kepada anak-anak saya itu sekarang ini kurang gitu, padahal anak-anak kelas 6 ini tuh super sekali, harus saya perhatikan lebih gitu Bu. Jadi kan saya tuh belum bisa membagi waktu gitu loh Bu. Gitu ya. Ini Bu Hesti mengalami ini ya, mungkin mengalami kegalauan, kebingungan atau merasa tidak nyaman gitu ya, karena kok saya merasa tidak optimal dalam melaksanakan tugas dalam mengajar karena tidak bisa membagi waktu, harus dibarengi dengan tugas-tugas yang lain gitu ya Bu ya. Iya, Bu. Baik Bu Hesti, ini karena waktu kita tidak banyak gitu ya, kira-kira nanti apa yang akan kita capai dari pembicaraan? Tujuannya apa ya, kita kok dengan pembicaraan yang akan kita lakukan pada pagi hari ini Bu Hesti? Iya. Gini Bu, saya tuh pengennya tuh bisa membagi waktu dengan baik. Jadi antara mengajar, terus juga melatih anak-anak lomba dan tugas tambahan lainnya gitu ya Bu ya. Sehingga nantinya itu anak-anak siswa-siswi juga bisa terlayani semuanya. Pembelajaran saya juga inovatif, bisa diterima, menyenangkan untuk anak-anak dan sesuai dengan kebutuhan siswa gitu. Oh gitu ya Bu ya. Nah, kalau menurut Bu Hesti sendiri ya, itu supaya Bu Hesti bisa membagi waktu dengan baik antara mengajar dan tugas tambahan itu bagaimana ya Bu ya? Mungkin saya bisa buat jadwal mungkin ya Bu ya, buat jadwal, terus jadi antara mengajar sama melatih itu tidak tumbukan gitu, atau dengan tugas tambahan lainnya, sehingga kan kalau begitu kan saya bisa membagi waktu mengajar dengan baik, melatih lomba dengan baik tanpa harus meninggalkan semuanya gitu. Gitu. Oke, baik, berarti Bu Hesti berharap bisa membagi waktu gitu nih. Nah, kesempatan apa yang sudah Bu Hesti miliki saat ini kira-kira? Kesempatan saya itu ya untuk belajar lebih lagi ya Bu ya, bagaimana bisa memanajemen waktu dengan baik, tanpa harus mengeluh. Kadang saya itu masih mengeluh gitu loh Bu. Okay. Nah, kalau kira-kira saat ini Bu Hesti itu memiliki skor antara 1 sampai 10. Nah, kira-kira untuk bisa mencapai tujuan yang akan Bu Hesti raih, kira-kira Bu Hesti akan harus memiliki skor berapa ya kira-kira? Ini baru 7 ini Bu. Gitu ya. Lah kok tidak 10 Bu? Kenapa? Iya, jujur aja gimana ya Bu ya, belum maksimal gitu Bu. Gitu. Dalam melaksanakan mengajar dan melayani kepada siswa itu belum maksimal gitu Bu. Oke. Nah, saya yakin pasti Bu Hesti mampu kok bisa mencapai angka 10 ya, dengan memaksimalkan potensi yang sudah Bu Hesti miliki. Nah, kemudian menurut Bu Hesti, apa saja kekuatan yang sudah Bu Hesti miliki untuk mencapai tujuan tersebut? Kekuatan saya itu adalah karena saya itu slogan saya itu jangan gampang menyerah. Gitu ya. Jadi mungkin selama ini saya pikir itu saya bisa memaksimalkan semuanya gitu. Walaupun saya tahu tuh pasti lelah banget ya Bu ya, harus ngajar terus melatih lomba, berarti kan saya tidak ada waktu untuk saya gitu loh Bu. Ya kadang kalau pas capek itu kadang saya pengen nangis gitu loh Bu. Gitu nggih. Ya, manusiawi Bu seperti itu nggih. Nah, terus apakah ada beberapa peluang yang bisa diambil Bu dengan permasalahan yang Bu Hesti hadapi saat ini gitu? Ya gini Bu.
saya tuh akan berusaha untuk menyiapkan materi sebelumnya mungkin ya Bu ya. Jadi kalau pas mau mengajar itu juga saya membuat modul ajar dulu, media dulu dengan sebelumnya di hari sebelumnya, lalu saya juga menyiapkan materi untuk anak-anak yang lomba itu sebelumnya sehingga nantinya itu terjadwal dengan baik, dan mungkin saya juga harus konsultasi dengan kepala sekolah dan juga koordinator ya Bu ya, koordinator di level 6 ini supaya masalah ini tuh tidak berlarut-larut dan membuat saya tuh lebih galau gitu. Ya. Nah, kira-kira apa rencana ke depan yang akan Bu Hesti lakukan, dan dari penjelasan tadi yang sudah Bu Hesti sampaikan. Kira-kira apa yang akan Bu Hesti coba perbaiki gitu? Iya Bu, yang pertama mungkin saya akan memperbaiki emosional saya dulu ya Bu ya. Emosional saya dulu, lalu saya juga harus segera mungkin berkonsultasi dengan kepala sekolah supaya bisa terlaksana, dan yang pasti membuat jadwal dengan baik dan berkoordinasi dengan koordinator level Bu. Nah itu bagus sekali ya Bu Hesti ya. Nah semoga nanti bisa terlaksana. Nah kira-kira apakah ada skala prioritas dalam pencapaian tujuan tersebut? Iya, tentunya pasti ada ya Bu ya. Saya harus bisa menyelesaikan dan menjalankan tujuan saya, karena menurut saya ini harus segera di apa ya Bu ya, maksudnya segera diselesaikan gitu loh Bu, supaya saya juga enjoy, anak-anak juga enjoy, sehingga nanti pelayanan kepada siswa itu juga lebih baik gitu Bu. Nah sekarang Bu Hesti, kira-kira jangka waktu yang digunakan dalam pencapaian tujuan ini berapa lama? Kira-kira apakah jangka panjang atau jangka pendek gitu? Ya mungkin jangka pendek secepatnya Bu. Mungkin minggu depan saya akan yang pertama tadi menemui kepala sekolah dulu, berkonsultasi, lalu juga berkonsultasi dengan koordinator level saya, membagi jadwalnya dengan baik sehingga nanti proses pembelajaran juga berjalan dengan baik. Nah kira-kira dengan aksi yang akan Bu Hesti lakukan itu, kira-kira Bu Hesti punya komitmen apa ya agar aksi itu bisa terlaksana dengan baik seperti itu? Iya, komitmen penuh Bu, komitmen penuh agar semuanya itu berjalan dengan baik. Berarti saya harus segera menyelesaikannya. Nah itu dengan komitmen penuh ya. Nah kira-kira untuk bisa melaksanakan komitmen penuh itu kira-kira siapa yang nanti akan Bu Hesti Bu Hesti jadikan penjaga ya. Maksudnya agar Bu Hesti itu bisa tetap bertahan dalam melaksanakan atau mengistiqomahkan komitmen itu gitu loh. Ya mungkin koordinator level ya Bu Endah mungkin bisa membantu saya, karena kan kalau di sekolah kami ini kan besar ya, tapi kan yang terkecil dulu dari koordinator, baru nanti juga ke kepala sekolah gitu Bu, sehingga nantinya saya juga bisa lebih tahu apakah saya sudah melaksanakan atau menjalankan pelayanan kepada siswa dengan baik atau belum gitu. Nah bagus sekali ya Bu Hesti ya itu ya. Nah kemudian menurut Bu Hesti bagaimana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah coaching atau pertemuan kita pagi hari ini Bu? Tindak lanjutnya yaitu saya harus segera ya Bu, segera menyelesaikannya. Saya akan segera berkoordinasi dengan kepala sekolah tadi, dengan Bu Endah, dan juga akan membuat jadwal tadi Bu sesuai dengan saya yang sudah saya utarakan, sehingga nanti saya bisa membagi waktu dengan baik, pembelajaran di kelas optimal, dan pelayanan kepada siswa juga maksimal gitu. Keren Bu ya. Nah dengan seperti itu apakah nanti Bu Hesti bisa bertanggung jawab atas komitmen yang sudah Bu Hesti buat seperti itu? Ya, saya harus berani karena ini juga demi kepentingan saya sendiri dan kepentingan anak-anak juga, sehingga nanti bisa lebih enjoy semuanya Bu. Baik Bu Hesti, ini berarti sudah sudah mulai terurai ya, jadi kebingungan Bu Hesti, kemudian kegalauan Bu Hesti. Nah kalau begitu mungkin kita minggu depan ya Bu ya, kita ketemu lagi. Nah kita akan melihat lagi bagaimana kira-kira rencana aksi yang sudah Bu Hesti buat, bagaimana eksekusinya, begitu ya Bu ya. Baik, siap-siap Bu Sawitri. Terima kasih ya Bu sudah ngobrol bareng sehingga saya tuh plong gitu. Ya baik Bu Hesti, sama-sama terima kasih karena Bu Hesti sudah memberikan kepercayaan kepada saya gitu nggih. Ya baik, mari kita kembali lagi Bu ya. Kembali lagi kepada anak-anak. Ya sama-sama Bu Hesti. Ya Bu.
Baik, Bu Safitri. Saya tadi sudah mengamati proses percakapannya, sudah berjalan sukses ya sama coachingnya tadi. Terkait proses coachingnya, ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan. Namun sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh ya? Ya Bu, monggo. Ya, nomor 1, apa yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching tadi, dan juga apa yang menjadi indikator keberhasilan di proses coaching Ibu tadi? Kalau pada waktu saya melaksanakan coaching dengan coach tadi, saya sudah menerapkan prinsip, menurut saya sudah menerapkan prinsip kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coach. Nah, kemudian kompetensi inti yang saya terapkan itu adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu, Bu. Oke. Jadi, yang Ibu sampaikan sudah sesuai catatan saya. Seperti prinsip kemitraan tadi itu sudah terbukti ketika Ibu tadi sudah mengobrol dengan coach itu setara, tidak ada perbedaan strata, terus sehingga menjadi nyaman coachnya tadi saat menyampaikan. Terus kemudian dalam proses kreatifnya, di mana Ibu tadi sudah berusaha menggali kreativitas coach untuk mengeluarkan ide-ide sehingga bisa mengutarakan solusi-solusi yang dihadapi, dan Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan berbobot untuk memaksimalkan potensi coach. Kemudian dalam kompetensi inti yang saya terapkan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari catatan saya sudah terlaksana dan Ibu sudah menerapkan alur tirta, di mana sudah ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian pertanyaan yang terakhir, Bu. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Ya, Bu ya. Kalau saya mungkin yang perlu saya kembangkan lagi adalah kehadiran penuh, Ibu, karena biar coach itu merasa nyaman dengan saya, karena tadi saya merasa mungkin coach itu masih ada unek-unek. Nah, cuma mungkin masih belum bisa terekspresikan seperti itu. Nah, mungkin saya ke depan nanti akan menerapkan teknik stop, Ibu ya. Jadi biar coach merasa nyaman. Nah, setelah itu dia akan bisa semakin nyaman ketika berbincang dengan saya. Berarti menggunakan teknik stop agar coachnya lebih nyaman. Jadi tidak ada sekat lah di antara saya dengan coach begitu, Bu. Bagus, Bu. Ya, semoga kompetensi itu tadi bisa Ibu kembangkan lagi sehingga kedepannya Ibu bisa menerapkan coaching dengan lebih baik lagi. Saya berdoa semoga Ibu bisa memberikan pelayanan dengan baik sesuai alur tirta, dan semoga kedepannya itu berdampak lebih baik. Oke, Bu, terima kasih. Sama-sama, Bu. Itu saja yang saya sampaikan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Bu Dinar. Sami-sami, Bu Safitri. Waalaikumsalam, Bu Hesti, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Safitri. Alhamdulillah baik. Oh ya, alhamdulillah. Semoga kita sehat selalu ya, Bu ya. Amin, amin. Baik, Bu Hesti, pada pagi hari ini itu kan saya mendapatkan amanah untuk melakukan supervisi kepada Bu Hesti. Nah, nanti di supervisi ini saya akan melakukan pengamatan kepada proses coaching yang akan Bu Hesti lakukan dengan coach, begitu nggih. Nah, namun sebelumnya ketika nanti akan melakukan proses coaching, saya akan menyampaikan beberapa rubrik penilaian yang nanti akan saya observasi ketika Bu Hesti melakukan proses coaching, begitu ya, Bu ya. Nah, nanti ketika proses coaching itu diharapkan bahwa ketika Bu Hesti melakukan proses coaching, nanti Bu Hesti sudah memiliki prinsip coach, yaitu berupa kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, selain itu nanti Bu Hesti juga sudah memiliki kompetensi sebagai coach, yaitu memiliki presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, gitu ya, Bu ya. Nah, tentunya dengan teknik rasa, saya juga nanti berharap bahwa dalam penerapan coaching itu Bu Hesti juga bisa menerapkan alur tirta, gitu ya, Bu ya. Seperti kita ketahui alur tirta itu ada, nanti Bu Hesti melakukan
identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab gitu. Nah, itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan observasi hari ini. Begitu Bu Hesti bisa dipahami? Bisa Bu Oke. Nah, baik, sebelum kita mulai ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan dulu ya Bu ya. Siap Bu. Ya, baik. Yang pertama itu kompetensi mana yang akan dikembangkan Bu Hesti nanti pada waktu pelaksanaan coaching gitu. Baik, kompetensi yang akan saya kembangkan itu yaitu mendengarkan aktif Bu ya. Dengan mendengarkan aktif nanti saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot, begitu Bu Safitri. Oke, baik. Nah, kemudian yang kedua nanti dari dua kompetensi ini mana yang spesifik yang akan dikembangkan dalam proses coaching nanti Bu? Kalau yang spesifik yang akan saya kembangkan itu adalah yang mendengarkan aktif ya Bu. Dengan mendengarkan aktif berarti saya bisa menggali potensi-potensi dari coach saya sehingga nanti coach saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya sehingga bisa terselesaikan gitu Bu. Oke, baik Bu Hesti. Nah, kemudian tadi berarti untuk mendengarkan aktif itu memang menjadi kunci ya Bu ya untuk menggali potensi dari coach. Nah, kemudian yang pertanyaan terakhir Bu Hesti, indikator keberhasilan yang ingin dicapai dari proses coaching yang akan Bu Hesti laksanakan apa ya nanti ya? Baik, indikator keberhasilan yang ingin saya tuju itu yaitu menerapkan alur tirta ya Bu ya secara runtut. Kemudian saya juga akan berusaha menggali ide-ide dari coach saya agar nantinya itu beliau bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahannya sehingga bisa diterapkan untuk kedepannya gitu sehingga masalahnya nanti bisa selesai gitu. Oke, baik Bu Hesti ya. Nah, semoga dari indikator yang Bu Hesti sampaikan tadi dari alur tirta yang dilaksanakan, kemudian ide-ide solusi dari coach bisa tergali dengan maksimal dan semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nanti ya Bu Hesti ya. Baik, nah Bu. mungkin hanya itu yang mau saya tanyakan. Nah setelah itu silakan Bu Hesti melakukan proses coaching dengan coach. Saya berharap nanti percakapannya itu bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan dan ketercapaian yang sudah Bu Hesti tentukan. Baik, gitu ya Bu ya. Yeah. Monggo silahkan siap-siap untuk melakukan proses coaching. Baik, terima kasih Bu. Saya izin dulu ya Bu. Nggih, monggo sami-sami Bu Hesti. Selamat siang Bu Dinar, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik kabarnya Bu Hesti. Baik, untuk menyingkat waktu mungkin ini sudah siang ya Bu ya. Kita mulai saja mungkin sesi tanya jawabnya ya Bu ya. Yeah. Baik, sebelum kita mulai nih Bu, bagaimana ini perasaannya Bu Dinar memulai sesi coaching pada hari ini? Sejujurnya ya Bu ya, saya sedikit tegang ini Bu. Ya nggak perlu tegang ya Bu ya. Kita nyamankan dulu saja supaya baik. nanti proses coachingnya juga berjalan dengan baik Bu. Iya, Baik, amin. Kita mulai ya Bu ya. Iya. Kira-kira nih Bu Dinar, apa tujuan dari coaching kita hari ini? Tujuannya itu saya ini ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya tuh di depan umum Bu gitu. Jadinya saya pengen gimana ya biar membuat audiens itu tuh terkesan dengan presentasi saya seperti itu. Baik, jadi pengen meningkatkan presentasinya lebih baik, kepedean gitu mungkin ya Bu ya. Berarti kira-kira tujuan akhir yang ingin Bu Dinar temukan dari coaching kita hari ini apa ini? Saya itu ingin bisa presentasinya dengan percaya diri dan membuat audiensnya itu terkesan dengan hasil presentasi saya seperti itu. Baik, bagus sih Bu ya Bu Dinar, sehingga nanti kalau udah itu terjadi kan lebih tampil di depan umum tuh lebih pede gitu ya Bu ya. Seperti itu Bu. Oke Bu, kira-kira ukuran keberhasilan yang ingin dicapai oleh Bu Dinar itu apa? Nanti saat presentasi itu saya inginnya tuh lancar, terus tanpa rasa gugup, terus kemudian dapat feedback dari audiens seperti itu Bu. Baik Bu Dinar, kira-kira ya Bu Dinar, kita masuk ke tahap identifikasi ya Bu Dinar. Kira-kira apa yang membuat Bu Dinar tuh merasa kesulitan dalam presentasi?
rasa gugup itu terus membuat itu loh kayak belibet, kalau ngomongnya tuh sering lupa itu loh Bu kalau saat presentasi, jadinya mau ngomong A jadi B gitu kadang, karena kurang percaya diri tuh mungkin gugup. Coba Bu Dinar ceritakan lebih lanjut, lebih mendalam lagi, bagaimana sih perasaan itu kok munculnya tuh seperti apa gitu loh. Jadi tuh rasa takut itu tuh kan dari rasa gugup itu memberikan kesan tidak bisa memberikan kesan positif kepada audiens, karena saya mungkin kalau dilihat dari audiens saya mungkin kayak rautnya beda gitu kan, jadi saya audiens kok rautnya juga berbeda, jadi membuat saya gugup. Terus terkadang itu saya merasa jadi tertekan Bu untuk menyampaikan presentasi yang sempurna seperti itu. Oh baik, saya paham Bu Dinar. Kira-kira bagaimana Bu Dinar menghadapi situasi seperti itu? Dalam menghadapi situasi itu mungkin saya butuh bimbingan dalam dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya tuh jadi merenung, membuka ruang bagi saya itu untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang saya hadapi nantinya. Saya tuh merasa ingin didengar terus didukung seperti itu Bu. Baik Bu Dinar, baik, mungkin pada siang hari ini kita bisa bersama-sama ya Bu Dinar mencari solusi untuk mengatasi hambatan Bu Dinar tadi. Kira-kira ada hal yang lain ingin Bu Dinar sampaikan? Saya hanya ingin lebih percaya diri dalam tampil saat presentasi, dan saya yakin dengan bimbingan kali ini Bu, saya itu bisa mencapainya dalam presentasi. Baik, sekarang kira-kira dari rencana Bu Dinar tadi ya, dalam mencapai tujuan bisa presentasi lebih pede gitu ya Bu ya, rencananya Bu Dinar tuh apa kira-kira? Mungkin dari saya tuh mempersiapkan materi presentasinya itu lebih matang, jadi nanti pas waktu presentasi kan mungkin bisa lebih baik gitu. Terus kemudian mungkin saya nanti bisa berlatih presentasinya di depan cermin dulu gitu mungkin ya Bu ya. Iya, terus betul. Dari itu saya juga mencari feedback dari rekan sejawat di sekolah seperti itu. Betul Bu, supaya nanti groginya itu tidak ya Bu, bisa hilang gitu ya Bu ya. Alah, bagus Bu. Kira-kira prioritas apa yang Bu Dinar ingin capai dari rencana Bu Dinar tadi? Prioritas saya adalah ya tidak muluk-muluk sih Bu, mempersiapkan materi itu presentasi dengan baik, terus bisa berlatih presentasi tadi di depan cermin. Terus saya itu jadi merasa percaya bahwa fondasi yang kuat itu dalam materi dan latihan akan membantu saya itu mengatasi kegugupan saya saat presentasi. Baik, kira-kira strategi apa ya Bu Dinar akan gunakan untuk mencapai tujuan ini? Strateginya saya nanti rencananya akan mencari referensi materi presentasi dengan baik, terus kemudian mempersiapkan slide presentasi yang mungkin menarik pada audiens, berlatih presentasi dengan fokus pada intonasi yang nanti kalau berkata biar gak belibet itu mungkin saya latihan ya Bu ya. Terus pada intonasi, suara, dan gerakan tubuh mungkin biar tidak kaku kalau presentasi. Terus saya juga berencana untuk meminta feedback teman-teman rekan sejawat untuk terus saya itu memperbaiki diri seperti itu. Baik Bu Dinar, bagus sekali ya tadi rencananya Bu Dinar. Sekarang Bu Dinar, komitmen apa dari Bu Dinar ini untuk menjalankan rencana Bu Dinar tadi? Saya tuh berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi itu dengan baik Bu, berlatih presentasi tadi, terus kemudian meminta feedback dari rekan sejawat seperti itu. Baik Bu Dinar, kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Dinar untuk mencapai tujuan ini? Saya akan meminta bantuannya dari rekan sejawat, ada kepala sekolah nanti mungkin untuk memberikan feedback dan bantuan saya dalam presentasi berlatih. Saya percaya dukungan mereka itu juga menjadi pendorong, motivasi, dan pemantik perbaikan saya. Baik Bu Dinar, kira-kira bagaimana tindak lanjut dari tujuan Bu Dinar tadi? Setelah saya tuh terus berlatih, terus mencari feedback dari teman rekan sejawat
untuk terus meningkatkan kemampuan presentasi saya. Terus kemudian kegiatan itu tidak hanya menjadi fokus sementara Bu, tetapi juga sebuah perjalanan berkelanjutan menuju pengembangan diri dalam berkomunikasi efektif saya. Berarti akan segera ini kira-kira jangka panjang atau jangka pendek Bu mau melakukan? Saya segera Bu, karena ya kan sebagai guru ya Bu ya, jadinya harus bisa melatih keterampilan komunikasi dengan anak juga kan, jadinya saya segera Bu. Iya. Seperti itu. Berarti Bu Dinar berani bertanggung jawab ya atas komitmen yang sudah dibuat tadi. Iya, saya bertanggung jawab Bu. Baik Bu Dinar, luar biasa sekali ya Bu ya. Semoga nanti Bu Dinar bisa menjalankan rencananya tadi, yaitu tentang bisa lebih pede lagi dalam presentasi itu, sehingga bisa membawa perubahan positif untuk meningkatkan kemampuan presentasi dari Bu Dinar. Amin. Gitu ya Bu Dinar. Ini karena waktunya sudah siang ya, saya mohon pamit duluan. Semoga nanti ya mungkin minggu depan ya Bu Dinar kita bisa ketemu lagi. Untuk bisa tahu kira-kira rencananya Bu Dinar ini sudah berjalan dengan baik atau belum. Siap Bu Dinar? Siap. Terima kasih sudah mendengarkan permasalahan saya Bu Hesti. Iya, sama-sama Bu Dinar. Semoga pertemuan kali ini membawa manfaat ya Bu Dinar. Terima kasih. Iya, saya duluan Bu Dinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Hesti, kita ketemu lagi ya. Tadi sudah Bu Hesti sudah melaksanakan coaching gitu. Kemudian saya tadi sudah mengamati proses coaching yang dilaksanakan Bu Hesti, percakapan Bu Hesti dengan coach. Kemudian ini ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan kepada Bu Hesti. Tapi sebelumnya saya akan menanyakan beberapa hal dulu ya Bu ya. Nah, itu yang pertama mungkin apa yang sudah Bu Hesti lakukan pada saat melakukan coaching tadi, dan juga apa yang menjadi indikator keberhasilan di proses coaching tadi Bu. Baik Bu, ada saat proses coaching tadi saya sudah menerapkan prinsip kemitraan, lalu proses kreatif dan memaksimalkan potensi pada coaching. Kemudian kompetensi inti yang saya terapkan juga yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, serta alur tirta sudah saya lakukan. Oke Bu, jadi tadi apa yang Bu Hesti sampaikan itu sudah sesuai dengan catatan saya, bahwa seperti prinsip kemitraan itu sudah Bu Hesti lakukan gitu nggih. Ketika Bu Hesti ngobrol merasa tidak berbeda, artinya Bu Hesti setara dengan coach, kemudian tidak ada perbedaan strata ya. Kemudian menjadikan hal itu menjadikan coaching menjadi nyaman. Kemudian Bu Hesti juga sudah melaksanakan proses kreatif di mana Bu Hesti berusaha menggali kreativitas coach untuk mengeluarkan ide-ide sehingga bisa mengutarakan solusi-solusi yang dihadapi. Dan Bu Hesti juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot itu ya, untuk memaksimalkan potensi coach. Nah, kemudian kompetensi inti yang Bu Hesti terapkan tadi dengan mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot itu juga sudah dilakukan. Nah, dari catatan saya itu bahwa proses coaching Bu Hesti itu sudah terlaksana dan sudah menerapkan alur tirta seperti ada tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, kemudian pertanyaan terakhir Bu Hesti, kira-kira kompetensi apa lagi yang akan Bu Hesti kembangkan untuk melaksanakan proses coaching itu ya Bu ya? Baik, kompetensi mungkin yang akan saya kembangkan lagi itu tadi Bu, mendengarkan aktif. Seharusnya tadi kan pada saat proses coaching itu saya bisa menerapkan teknik stop mungkin ya Bu ya, sehingga kan sejenak itu si coach itu juga rileks. Setelah itu juga dia bisa menyampaikan unek-uneknya semuanya itu dengan baik. Kan tadi kayak seperti belum selesai gitu loh Bu ya. Jadi unek-uneknya si coach tadi bisa tergali lagi sehingga dia nanti bisa menggali lagi potensi-potensi yang ada pada dirinya gitu mungkin Bu. Sehingga nanti akhirnya dia nyaman gitu saat coaching. Baik Bu Hesti ya, semoga nanti kedepannya itu kompetensi Bu Hesti bisa lebih berkembang lagi gitu nggih. Jadi menerapkan coaching itu bisa lebih baik lagi, sehingga
coach itu juga merasa lebih nyaman gitu ya dengan kita. Nah, saya berdoa semoga Bu Hesti bisa memberikan pelayanan coaching itu sesuai dengan alur tirta gitu. Nah, semoga hal ini bisa berdampak lebih baik untuk Bu Hesti ke depannya. Begitu nggih Bu nggih. Baik Bu Hesti, terima kasih. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah bisa melakukan satu kegiatan supervisi. Nah, semoga nanti kedepannya kita semuanya lebih baik lagi. Baik, saya akhiri ya Bu Hesti nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.